Oke, selamat sore rekan-rekan di Edibles YouTube channel. Hari ini saya bersama dengan Pak Jo Andi Yunarto. Betul. Ya, Pak Jo ini adalah pemenang kedua di kontes Merdeka Edibles 2020 untuk tebak emas ya, gitu kan. Ini mendapatkan hadiah setengah gram emas logam mulia 24 karat senilai 475.000 plus nanti ada web liner dan IE smart boot basic senilai 700.000. Ini Pak Jo, simbolis selamat Pak Jo. Terima kasih. Kebetulan Pak Jo ini member baru ya Pak ya. Betul, member baru. Ternyata kita baru kenal, tapi dari tadi ngobrolnya lancar banget ya Pak ya. Ternyata pernah punya pengalaman di industri keuangan yang sama setelah ngobrol-ngobrol ini ya kan. Pak Jo mungkin bisa sedikit cerita-cerita Pak tentang mungkin tentang Pak Jo sendiri. Nama, kota, sini. Saya Jo Andi dari Surabaya. Latar belakang saya bekerja sebelumnya adalah banker dan di dunia insurance life. Jadi istilahnya untuk dunia finansial tapi dengan bidang yang dijual berbeda. Asuransi. Ya. Sektor keuangan di bidang asuransi proteksi. Iya, proteksi. Perlu juga itu Pak. Iya. Saya kalau cuan trading di unit juga ini. Iya. Perlu. Betul. Cuma kayaknya nggak keluar duit karena cuan trading baru di unit link. Iya. Jadi jualan unit itu saya tuh enak Pak. Iya. Nanti di prospek. Nggak. Buyar Pak. Iya. Gimana terus Pak Jo sendiri domisilinya asli Surabaya? Asli Surabaya. Surabaya asli, Iya. tapi dari lahir nih? Iya, dari lahir. Oh sama nih sama saya gitu ya. Terus sekarang profesinya Pak Jo apa nih? Masih di bidang Masih di agensi. Oh, masih di agensi? Iya. Sekarang di insurance mana Pak? Generali. Oh di Generali loh. Generali itu dulunya kantornya di seberang kantornya kita ini. Mungkin beda kantor agensi ya? Iya, agensinya kan banyak iya. masalahnya. Oh oke. Generali French ya, dari Prancis ya, atau dari mana? Itali ya. Iya. Oke ya. Jadi Pak Jo ini agent insurance di Generali sampai sekarang ya Pak ya. Oke, sip artinya udah ngerti unit link nih keuangan ya. Iya. Terus mungkin Pak Jo bisa cerita kenapa kok ikut kontes Merdeka Tebak Emas ini? Ayo. Saya sih, Sharing ini. karena saya kan tipe orang yang suka games, mengasah otak gitu ya. Terus istilahnya saya melihat trennya masa-masa corona ini kan harga emas kan semakin meningkat. Istilahnya saya pun sebagai seorang yang ingin berusaha belajar untuk melakukan investasi itu kan merupakan suatu variatif ya. Selain kita kenal kan cuma kurs, PLN, pada digital dan kita juga ngerti gimana. Makanya saya berusaha untuk mengikuti, belajar dan apa sih menyebabkan tren sampai turun itu kan saya juga belajar dari aku baca di Google atau apa gitu. Bisa kok berarti pemenang gitu ya. Jadi waktu itu iseng-iseng ketemu Edibles lewat Instagram ya? Iya, waktu itu kan lewat Instagram gitu plusnya istilahnya. Ada kontes iseng-iseng berapa? Nah, itu iya. Oke. Gak apa-apa kalau nggak itu nggak ketemu Pak Jo. Betul. Itu namanya judulnya lewat medsos. Iya, lewat medsos. Tapi sekarang semua kan new normal ini Kebanyakan itu karena kan istilahnya kita kan masa-masa new normal ini kan semuanya kan serba online, jadi sebenarnya kita kebanyakan ngikutin kegiatan banyak online begitu yang sebenarnya aku bilang nggak ada bagusnya sih, nama pengetahuan selain pengetahuan kesehatan sering banyak webinar kesehatan di rumah sakit masalah corona gitu kan. Akhirnya kita lebih terbuka kan, lebih paham ya. Kalau nggak tahu juga kita ngikutin menghadirkan satu seminar yang butuh waktu masih agak online kan enak sudah. Contohnya bisa 3 kali. Ya kita masih ada hal positif yang harus kita syukuri ya. Intinya dalam kondisi seperti ini kita tetap harus bisa melihat optimis lah istilahnya, karena peluang itu akan selalu ada. Yang penting kita semangat dan nggak berhenti berusaha untuk cari peluang maupun belajar. Jadi kayak Pak Jo ini saya respect banget, artinya mau belajar gitu ya kan. Ya memang mungkin nggak ngerti
iseng-iseng berhadiah tapi lumayan. Nanti kan dapat teman baru, Iya. dapat ilmu Betul itu baru. kan kita pikiran gitu ya kan kita kan jadi orang lebih senior yang lebih mengenal dunianya gitu. Ya sama-sama kita kan bikin komunitas ini kan enak, Betul. belajar-belajar Iya. gitu. Mungkin apa namanya Pak Jo bisa ceritakan juga tentang ini jawabannya nih kan juara kedua jadi iya. jawabannya juara kedua itu kan kurang dikit jadi juara satu loh Pak ya kan artinya kan jawabannya sudah cukup akurat nih mungkin Pak harga emas itu yang tanggal 31 Agustus jam 5 sore itu kan di 1964,55. Nah Pak Jo jawabannya berapa? Saya lupa waktu itu kita 1997 tuh 1970 ya? Iya, nggak salah ya. Cuma saya waktu itu nggak ngerti secara pergerakan karena bukan punya background di situ. Cuma saya melihat kalau dari beberapa yang melatar belakang harga naik turun suatu emas internasional itu kan dari pusatnya di Amerika, dari Ya, betul. perkataan dari kalau nggak salah pejabat tinggi dunia, Bank Dunia ya, gitu ya. Bank Sentral Fed. Ya itu kan menyebabkan perkataannya aja menguatkan dolar Amerika ada emas juga pengaruh turun. Terus satu lagi pandemi corona juga berpengaruh juga terhadap harga emas. Oh jadi Ada istilahnya dua tanda ini loh yang aku tangkap dari situ ya dari waktu kejauhan itu. jadi istilahnya sudah mempelajari tentang pergerakan emas, ada baca berita Penyebabnya ternyata itu terus cobalah menjawab gitu Ya, aku coba ternyata kok juara dua. Iya. Jadi meskipun masih ngakunya masih baru ya kan, tapi yang penting kan bisa akurat Pak, artinya Iya. punya talenta. Pak Jo ini punya talenta tersembunyi loh, siapa tahu kan Pak? Kan kita nggak tahu ya. Belajar cepat Nggak ya. masalah. Iya belajar istilahnya kan memang kalau kita menganalisa itu juga butuh ya ada talenta juga. Siapa tahu kan ada talenta yang terpendam yang selama Betul. ini belum tergali. Justru di masa PSBB masa new normal ini kan mungkin sektor real mulai agak tersendat gitu ya. Betul. Mulai kita cari peluang-peluang bisnis lah, peluang-peluang investasi atau peluang trading seperti ini yang mana kita bisa menghasilkan uang tanpa perlu keluar rumah gitu kan. Betul, iya. Bahkan tanpa perlu ketemu klien pun masih bisa menghasilkan itu mungkin bisa jadi suatu hal yang bagus lah kalau kita bisa paham ya. Betul, apalagi kan ini sekarang kan trendsetter ini banyak perusahaan yang menawarkan tabungan emas. Iya. Selainnya kan itu mengangkat martabat emas tabungan secara digital di masyarakat. Makanya saya juga ingin belajar kan. Jadi sekarang ini Pak Jo juga sudah punya tabungan emas gitu Pak. Kalau tabungan emas masih belum. Ini Masih masih belum. belajar benar-benar basic. Cuma kan kita tahu kan cuma emas itu dari tahun fisik. Yang fisik ya Iya. sama kita. Tapi pengen tahu emas digital ini adanya selain tipe tabungan apa aja gitu ya kan? Iya, apa-apa. Tadi sempat ngobrol-ngobrol. Ada yang dibilang cicilan emas, ada yang gratis emas. Jadi caranya kan benar kan sebelum kita mau beli sesuatu kan dipelajari dulu apa solusinya gimana, ya, apakah cocok dengan profil kita. Gitu. Iya betul. Jadi mungkin karena orang insurance ini ya, biasa Iya. orang insurance pasti ngerti yang namanya risk profile Iya, ya, betul. kan konservatif, moderat, Iya. atau agresif kira-kira kan begitu. Betul. Kalau Pak Jo sendiri kan pasti sudah pernah ngisi risk profile itu. Kalau Pak Jo ini termasuk karakter apa? Konservatif, moderat, atau agresif? Moderat ke agresif. Moderat Karena agresif. saya agresif itu kan karena mengenal dari dunia unit-link. Unit-link yang saham ya Pak? Iya, Kalau sama agresif. ya. Tapi kalau untuk masalah seperti yang saya belum pernah terjunin itu kan masih agak ngerem-ngerem sedikit lah. Jadi bisa dibilang masih moderat. Tapi kalau sudah mengerti cara analisa, mungkin jadinya lebih cenderung agresif aja. Jadi istilahnya dipelajari dulu. Betul. Tapi ya memang lebih bijaksana begitu Pak, itu Iya. sudah mindset yang benar itu. Betul. Jadi memproteksi diri Anda sendiri dibekali ilmu dulu. Betul. Kalau langsung jegur, ya kalau kita tahu sendiri kalau sektor agresif kalau kita langsung jegur nggak ada ilmu bisa rugi. Iya, sama aja kan bunuh diri nanti. Betul, betul. Jadi memang tujuannya kalau di Edublas ini kita yang mindsetnya kita mau belajar dulu lah sebelum nyebur. Ibaratnya jangan sampai berenang langsung nyebur ke laut, tenggelam, hanyut. Tapi kalau
di kolam renang pendek dulu, pakai trainer, baru di kolam renang yang agak dalam, baru terus kita betul-betul nyebur. Nah itu baru kayaknya kita bisa menjadi pemenang lah istilahnya, kan seperti itu ya Pak ya. Betul, seperti diharapkan. Ya, jadi artinya Pak Jo sendiri ini ada ketertarikan artinya terhadap pengen tahu tentang emas digital juga, bedanya sama emas fisik gitu Pak. Iya betul, karena istilahnya kan kalau orang fisik selama ini kan kita harus benar-benar jaga keamanan waktu mau jual belinya pun juga harus tanda ngecek ke beberapa toko yang mana cocok gitu. Itu istilahnya itu yang dikenal secara tradisional. Ya. Tapi kalau misalnya katanya yang digital itu kan lebih simpel, lebih praktis, tidak makan waktu, dan pembayaran juga langsung online. Betul. Dan ketika keamanan pun kita juga tidak perlu was-was untuk jagain. Ya. Gitu. Ya, tadi saya sempat sharing-sharing juga ya sama Pak Jo. Jadi memang ada sekarang ini untuk tabungan emas digital, baik yang semacam dari Pegadaian, Antam, itu juga ada yang emas digitalnya tabungan juga. Namun kita juga ada emas digital yang dari bursa berjangka resmi di Indonesia yang sudah betul-betul legal di Indonesia, yang juga punya clearing juga ya. Jadi istilahnya sudah ada keamanan dana sebetulnya untuk masyarakat. Namun di situ karena tingkat resikonya lebih tinggi ya kan daripada beli emas fisik, karena di situ ada margin, terus bisa dua arah market, ya tentunya harus dipelajari Pak. Tapi ada keuntungan dibandingkan dengan yang fisik. Karena apa? Pertama harga jual belinya rendah, jadi maksudnya spread itu loh, spread isi harga jual beli. Kalau kita beli contohnya ya di Pegadaian gitu ya, lewat Tokopedia atau apa, itu saya sendiri punya sih dikit, tapi saya pengen tahu aja. Saya lihat itu selisih harga jual belinya itu mencapai 3%. Padahal kalau langsung di bursa, ini bursa kan harganya langsung harga emas internasional, COMEX Amerika, emas bursa internasional ya. Itu selisih harga jual belinya itu bisa di bawah 0,5%. Ya, jadi istilahnya memang kalau masuk ke masyarakat, mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan retail itu mereka kan perlu ada margin keuntungan. Yeah. Tapi kalau kita langsung ke bursa, itu selisih harga jual belinya sangat rendah. Kan itu. Ya tentunya Pak, namanya orang kalau bisnis kalau bisa dapat harga lebih murah kan gitu kan? Ya ruginya nggak amat gitu ya. Ya, ibaratnya kalau emas itu kita beli dengan harga selisih harga jual beli 3% gitu ya. Emas naik 5% kita baru jual 2%. Tapi kalau misalkan kita selisihnya cuma 0,5%, emas naik 5% loh, kita jual 4,5% ya. Langsung terasa cuannya ya lebih cepet lah kan istilahnya, jatuhnya lebih murah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita ngambil produk yang semacam kayak kredit ya kan, nah itu mungkin kalau teman-teman yang biasa baca kayak di Pegadaian ya, itu masih rada mendingan. Kalau di yang tempat-tempat yang nggak resmi kan mungkin bunganya bisa lebih gede lagi gitu kan. Tapi kalau kayak di Pegadaian setahu saya sekitar 18% per tahun, sekitar segitu gitu kan. Nah tapi kalau langsung di bursa berjangka itu bisa di bawah 2% per tahun. Jauh ya? Jauh sekali Pak, satunya 18%, satunya 2% per tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ya mungkin masalah keuntungan perusahaan bisa jadi. Terus habis itu kalau emas di bursa berjangka itu langsung mengacu ke Bank Sentral Amerika Fed. Jadi mereka kan suku bunganya rendah, 0, berapa persen. Jadi dari sisi bursa atau broker berjangka itu ngecas di bawah 2% dia sudah untung. Gitu loh. Jadi kita punya punya kelebihan di situ yang digunakan. Mungkin orang banyak yang nggak terbiasa ya Mas Ian, tapi ini sebetulnya sama aja dengan harga emas fisik gitu kan. Sama kayak misalkan saham pun banyak dulu orang nggak terbiasa, tapi lama-lama biasa. Bahkan dijual melalui perusahaan asuransi dan sebagainya. Nah kalau emas digital ini yang langsung ke bursa ya, bukan melalui marketplace retail, itu ada keuntungan-keuntungan tadi. Terus ada juga bisa mengalami profit di dua arah market. Jadi istilahnya bisa mengambil keuntungan saat market naik maupun market turun. Tapi ya kalau orang nggak ngerti bisa rugi juga. Maksudnya kalau nggak paham, kalau bisa untung di dua arah market itu artinya karena posisinya betul. Tapi kalau posisinya salah ya bisa rugi kan gitu. Makanya kenapa kalau kita harus paham dulu atau mengerti, nah itu harus kita edukasi dulu. Jadi kita ada di komunitas
aktivitas. Tapi banyak orang yang sudah mulai pengen belajar lah ya. Jadi istilahnya kalau bisa kita nggak cuma sekedar beli aja, tapi kita tahu kapan saat beli, kapan saat jual kan gitu ya. Nah supaya apa? Ya supaya lebih maksimal lah. Kalau kita beli terus ditinggal nggak ngerti apa-apa ya, kadang-kadang kan rimonase lah ya kan gitu ya kan. Tapi kalau kita belajar lebih lanjut, setelah kita ngerti emas ini sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang ya sudah dari zaman Nabi ini, kita tahu sudah arti inflasi ini dan sebagainya ya. Plus kita tahu kapan saat beli dan kapan saat jual ya, lebih jamin lagi Pak Connya. Kalau dari rata-rata lah ya, kalau dari rata-rata dari 20-an tahun terakhir harga emas itu secara rupiah itu sekitar 12% per tahun. Nah kalau Bapak jualan unit link kan, itu kan kalau yang saham yang terjadi itu kan 15%. Tapi jarang. Iya, tapi kalau 5 tahun terakhir ya jujur, ini jadi saya jujur. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir kita tahu kalau harga sahamnya termasuk di unit link atau reksadana saham itu 12-13 lah sudah. 5 tahun terakhir ini nggak bisa sampai 15% per tahun, karena kita tahu sendiri ya. 5 tahun terakhir ini kayaknya ya di range sekitar 4.000, 6.000, 4.500, 6.500 naik turun lagi, tadi di bawah 5.000 lagi, 4.000 lagi, 4.000 sekian lagi. Jadi istilahnya ya otomatis kan gak naik-naik Pak. Ya, ya memang di Edublo sendiri kita sebenarnya juga jual produk itu, kita netral maksudnya nggak ada yang jelek apa yang jual bagus, cuman karena kita tahu kondisi sekarang ini kan lagi new normal nih, momennya beda, lagi pandemi. New normal ini sebetulnya kan nggak normal, cuman dipoles jadi new normal supaya kelihatan indah. Tapi istilahnya kita tahu bahwa perekonomian ini sudah mulai ada goncangan, sudah ada resiko-resiko resesi, bahkan nggak cuma di Indonesia tapi global. Belum lagi resiko-resiko terhadap kehidupan yang kita sendiri. Nah kalau ada pandemi masa kita bicaranya pakai masker gini kan Pak. Nah ini kan gara-gara pandemi ini ya, gitu ya kan. Nah kita tahu kalau di saat-saat lagi ada kecenderungan krisis, apalagi sudah mulai ada risiko resesi ya. Indonesia di kuartal 2 itu jadi dari April sampai Juli ini kan sudah negatif nih. Nah kita lihat nanti dari Juli hingga September keluarnya report kan Oktober itu minus lagi atau enggak. Kalau minus lagi kita sudah resmi masuk ke dalam resesi bersama ya banyak negara lain yang sudah masuk ke resesi gitu kan. Nah di kondisi resesi atau kondisi ketidakstabilan perekonomian akibat dari pandemi ini, orang cenderung cari yang namanya safe haven. Safe haven ini antara lain ya emas Pak. Ya safe haven saham justru kecenderungannya mungkin melandai, wait and see lah ya kan, sampai bisa normal lagi. Hari ini kita tahu kemarin Gubernur Jakarta bilang Jakarta akan PSBB lagi minggu depan. Hari ini IHSG turun sampai menjadi 5%. Ya ini karena sentimen pasar, bukan karena perusahaannya jelek, tapi sentimen pasar gitu kan. Nah otomatis ya unit link masih turun juga Pak yang salah ya, kita tahu juga. Tapi kalau emas tetap bertahan malah naik. Kenapa kok demikian ya? Karena orang mulai mengalihkan asetnya ke sektor yang lebih dianggap safe haven, antara lain emas itu gitu loh. Cuman sayangnya emas itu kok gak ngeling di unit link gitu ya. Harus diusulkan itu benar ya Pak. Enak jualannya jadi asuransi ya. Itu yang kita bisa diharapkan nanti harus ada satu lagi seperti backupnya. Iya seharusnya. Nah itu kenapa ya? Itu mungkin harus diusulkan ke, itu bukan wewenang saya sih, tapi mungkin bisa dibicarakan ke teman-teman petinggi asuransi gitu ya. Kalau bisa linknya jangan ke saham doang, kok emas juga gitu mungkin gitu ya kan. Makanya kan kalau ada istilah kalau kita punya uang itu harus divariatif, jangan dibawa ke sana diberikan satu macam-macam gitu. Betul. Ya jadi yang sekarang ini memang emas ini lagi memang ini timingnya untuk emas sepertinya, bukan karena apa-apa, bukan karena kita nggak cinta saham, bukan karena kita nggak cinta IHSG atau nggak cinta unit link, tapi ya memang karena pandemi ini gitu. Nah emas ini memang ada yang fisik dan ada yang digital. Digital itu ada yang digital fisik, maksudnya bukan digital fisik apa?
digital tapi yang dengan full, tapi ada juga digital yang dengan margin dengan bursa berjangka itu. Nah, kalau mau tahu tadi ya tentang margin, emas yang digital dengan margin kita sudah sempat informasikan ke Pak Jo. Mungkin teman-teman kan juga kalau pengen tahu ada caranya beli emas nih dengan harga sebagian, terus spread harga jual belinya kecil gitu kan, terus habis itu swapnya atau bunganya rendah di bawah 2% ya datang kayak duples ya Pak ya. Nanti istilahnya paling nggak ikut Zoom meeting lah ya, kalau datang ke sini semua pusing kita harus physical distancing. Jadi mungkin paling nggak kontak-kontak untuk ikut Zoom meeting gitu kan, untuk kita webinar belajar lah seperti apa gitu loh ya kan. Supaya kita bisa di masa pandemi ini kita tetap bisa melihat apa ya istilahnya, kita tetap punya harapan yang positif karena nggak semua itu turun gitu loh. Jangan pusing, oh ya IHSG turun terus pusing gitu ya kan loh. Ya sudah, mungkin saatnya kita mengalihkan aset gitu ya kan, daripada ya stres-stres sendiri gitu ya kan. Kira-kira kan seperti itu, mungkin itu bisa jadi suatu pertimbangan. Tapi benar tadi itu inputnya Pak Jo, sebelum nyebur harus dipelajari dulu, jangan nyebur dulu tapi kita belajar dulu. Betul, karena kan untuk menangkap suatu peluang kita kan harus punya modal ilmu dulu ya. Modal ilmu, supaya nggak sembarangan. Nggak mungkin kita perang itu kalau kita punya peluru gitu ya. Betul. Ya. Ya pastinya kalau kita di zaman pandemi ini juga harus lebih mau buka wawasan ya, supaya kita meletakkan dana ini nggak ngawur. Kita juga melihat di kondisi pandemi ini ada risiko-risiko inflasi juga Pak. Maksudnya inflasi itu kenaikan harga barang jasa bisa karena memang ada kenaikan karena mulai langka atau gimana, atau misalkan karena pelemahan nilai mata uang itu juga bisa. Nah, dalam masa-masa gini memang emas itu salah satu pilihan karena emas ini kan sudah terbukti anti inflasi sejak zaman Nabi. Istilahnya orang bilang malah uang dari Tuhan gitu kan. Jadi ya kalau sudah saat seperti kayak gini kita butuh bantuan Tuhan juga ya untuk ya istilahnya ya gimana, saham juga sudah turun, perekonomian juga sudah mulai tersunda-sunda. Jadi ya mungkin back to basic emas lagi nih, emas uang dari Tuhan. Tinggal emasnya mau fisik mau digitalnya pakai margin atau enggak, seperti itu. Semua bisa dipelajari. Kira-kira kan gitu. Nah, mungkin Pak Jo bisa sharing-sharing juga nih. Selama ini kalau emas pernah investasi atau tradingnya seperti apa kalau Pak Jo? Kalau saya kan berangkat dari orang yang mengenal emas itu kan LLM atau biasa. Ya, tapi kalau misalnya untuk investasi, seharusnya kita milih yang padat, karena kan istilahnya tidak ada biaya yang mengurangi waktu dijual kembali. Sedangkan kalau berupa perhiasan itu banyak potongan-potongan yang terjadi rugi kan. Itu kalau fisik ya, jadi kalau fisik memang lebih baik belakangan. Iya. Dan itu kan lebih stabil harganya, bukan karena kalau yang berupa perhiasan itu kan dari modelnya itu juga mempengaruhi, dan batunya nanti juga kena potongan juga, mempengaruhi beratnya juga hilang. Cuman selain yang fisik, artinya ke digital ini baru mau mulai belajar ya artinya ya. Saya masih mau belajar itu gitu ya. Nah, artinya nanti nunggu webinar-nya kita aja. Betul, itu nanti kita saya tunggu. Karena sekarang misalnya trennya kan semuanya ke arah emas digital semua. Iya. Atau mungkin karena memang sudah di dunia era digital, iya, memang era digital semua. Iya. Soalnya kan kita juga tahu kalau fisik kadang-kadang ada kendala. Fisik juga. Mungkin bukan langka, tapi apa ya? Kadang-kadang kalau tokonya tutup, misalkan PSBB tokonya tutup, repot ya kan? Kita mau beli repot, jual juga repot. Udah gitu kita kesananya juga, ya pasti butuh transport lah, transport dan waktu. Padahal kita ya istilahnya tapi minimal kita tahu ya kalau emas pasti laku lah. Iya kan gitu. Emas itu pasti laku gitu ya kan. Jadi jangan khawatir toko emasnya tutup dijaminkan ke tetangganya dikasih duit. Dan kalau punya emas itu bukan sesuatu yang meragukan, itu jelas liquid gitu loh. Ya mungkin berbeda, likuiditasnya sangat tinggi sekali, mungkin beda dengan yang kayak properti ya. Kalau properti sekarang ini kan permasalahannya, properti memang kecenderungannya naik dalam jangka panjang, tapi kalau orang pas lagi butuh cash, butuh likuiditas nih, ya kan banyak yang jual, otomatis kalau belum tentu ada yang beli, nggak terjual-jual lah.
Saya juga barusan sama keluarga suami itu mau jual rumah yang di Bandung itu butuh waktu 4 tahun baru terjual Pak. Jadi wah cukup lama ya gitu loh ya, maksudnya nggak segampang itu. Kalau kita mau dapat harga yang bagus tentunya, kalau mau cepet pokoknya laku ya jual rugi ya bisa cepet, tapi yang namanya jual rugi itu ya rugi kan gitu kan. Kalau mau jual harga normal itu lama gitu. Jadi kenapa kok emas ini sekarang jadi pilihan, karena emas itu liquid sifatnya. Kalau yang fisik pun bisa dijual, tokonya tutup kita nggak pusing. Nah kalau yang digital keuntungannya 24 jam kan ya kita tahu anytime. Kita misalkan mau beli bisa sewaktu-waktu lewat handphone pun bisa. Nanti mau cairkan bisa langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing. Hitungannya kan detikan lah ya, maksudnya real time lah istilahnya, tinggal langsung cair lah istilahnya gitu kan, tinggal kita ke ATM aja ngambil kan gitu. Kalau ATM kan nggak ada tutupnya, iya kan. Jadi istilahnya mungkin kalau yang sekarang emas digital ini jadi pilihan karena lebih fleksibel. ATM sangat banyak jumlahnya dan kita bisa mencairkan emasnya itu secara online gitu loh. Nggak perlu ke toko emas sih kan. Terus keuntungannya kalau misalkan terutama tadi itu pakai emas yang dari bursa yang harga emas internasional sih harga jual belinya itu sangat rendah sekali. Spreadnya itu iya kan di bawah 0,5% Pak misalnya. Jadi kalau misalkan nih harga emas internasional sekarang 1930 gitu ya kan, dia mungkin 1930,5, kecil banget belum sedikit sekali. Jadi selisih harga jual belinya di bawah 0,5% harganya. Tapi kalau kita beli di mohon maaf kayak golongannya pegadaian dan sebagainya, lewat toko media dan sebagainya, mereka juga butuh spread kan, butuh keuntungan. Itu saya lihat sekitar 3%. Tapi mereka juga legal. Cuman bedanya memang lebih mahal gitu aja. Sama-sama digital, cuma yang situ lebih mahal gitu aja. Ada perusahaan ya? Iya Pak, itu kan beda. Jadi ada perbedaan. Nanti mungkin di training itu akan jelas gitu. Tapi ya bagus lah kalau misalkan sekarang ini kita mau belajar yang seperti itu ya, ada teman-teman yang kita nggak pernah kenal sebelumnya, dari internet tiba-tiba bisa kesini ya. Ini bagus ini. Ini keuntungannya medsos gitu, bahwa sosial media. Tapi ternyata sama-sama pernah di insurance ya. Ngobrol-ngobrol 2007 ternyata di perusahaan yang sama nih kita dulu ya kan. Ada sejarahnya gitu kan. Ya mungkin dari Pak Jo sendiri ada hal yang mau ditanyakan atau mau ke Eduklas, nggak apa-apa, mungkin baru kenal. Iya, paling-paling nanti saya akan ikuti dulu dari awal proses basic untuk pembelajaran, karena kan saya nggak bisa menanyakan banyak hal kalau saya belum mengerti paham. Tapi setelah dari kita mengenal sedikit, akhirnya kita bisa mempertanyakan apa yang kita praktek ya. Sebetulnya kalau di yang emas digital ini keuntungannya kita bisa dapat account yang namanya account demo Pak. Jadi account demo itu nggak pakai duit. Jadi kita buka account, misalkan nih kita mau invest 10 juta gitu ya kan, pakai account demo dulu. Jadi account demo isinya 10 juta tapi nggak pakai uang real, uang virtual. Untuk melihat gimana sih prosesnya. Sama mempelajari. Takutnya ada salah klik gitu loh. Kalau digital itu kan perlu belajar klik-kliknya gitu kan. Tapi kalau yang sudah fase ya segitu-gitu itu. Tapi istilahnya jangan sampai salah pencet. Jangan sampai salah pencet. Salah pencet mau hilang gitu. Salah pencet mau beli malah jual, mau jual beli repot ya. Ya cuma gitu, jadi demo dulu pakai uang virtual, nanti kalau sudah lancar, baru nanti bisa tapi itu sebelum demo juga belajar dulu, karena kalau nggak ngerti demo pun juga takutnya ngawur. Karena kalau kita di dunia trading ini kalau nggak punya bekal ilmu, takutnya nanti nggak trading tapi gambling, betul ya Pak? Nah itu yang kita hindari. Jadi kita nggak mau member-member itu pencet-pencet sembarang terus jadinya gambling gitu kan. Makanya kita bekalin dulu supaya paham setidaknya ini nggak ngawur gitu loh. Tapi kalau kita misalkan beli emas ya sebenarnya sama aja kayak beli emas biasa sih Pak. Cuman bedanya ini nggak datang ke toko emas,
tapi ini langsung digital. Nah, ini keuntungannya sosial media. Jadi tetap ada harapan, tetap ada prospek yang bagus, meskipun yang kita tahu dunia sekarang kayak gini, ya pertolongan Tuhan nggak akan terlambat lah. Saya percaya itu gitu loh. Kira-kira yang begitu. Ya, kira-kira ini dulu hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Pak Jo. Salam kenal juga. Terima kasih mau meluangkan waktu bersama Edu Plus. Selamat sore. Terima kasih.